Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Alimi, NPM 19210020. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yaitu mengenai tentang pengembangan dan inovasi materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, yang pertama yaitu ada karakteristik materi pembelajaran agama Islam. Nah, jadi pendidikan agama Islam merujuk pada aturan-aturan yang sudah pasti. Nah, jadi pendidikan agama Islam selalu mengikuti aturan atau garis-garis yang sudah jelas pasti serta tidak dapat ditolak dan ditawar. Aturan itu adalah Al-Quran dan hadis. Pendidikan pada umumnya yang bersifat netral. Artinya pengetahuan itu diajarkan sebagaimana adanya kepada manusia yang hendak mengarahkan. Pengetahuan itu ia hanya mengajarkan tetapi tidak memberikan petunjuk ke arah mana dan bagaimana memberlakukan pendidikan itu. Yang kedua yaitu pendidikan agama Islam selalu mempertimbangkan dua sisi kehidupan duniawi dan ukhrawi dalam setiap langkah dan geraknya. Yang ketiga yaitu pendidikan agama Islam bermisikan pembentukan akhlakul karimah. Nah, jadi pendidikan agama Islam selalu menentukan pada pembentukan akhlakul karimah, hati nurani untuk berbuat baik dan bersikap dalam kehidupan yang sesuai norma-norma yang berlaku. Yang keempat yaitu pendidikan agama Islam diyakini sebagai dakwah atau misi suci. Nah, jadi pada umumnya manusia khususnya kaum muslimin berkeyakinan bahwa penyelenggaraan pendidikan agama Islam merupakan bagian dari dakwah. Yang kelima yaitu pendidikan agama Islam bermotif ibadah. Sejalan dengan hal yang dijelaskan pada sebelumnya, maka kiprah pendidikan agama Islam merupakan ibadah yang akan mendapatkan pahala dari Allah. Dari segi mengajar, pekerjaan itu terpuji karena merupakan tugas yang mulia. Selanjutnya yaitu materi yang kedua. Nah, materi yang kedua yaitu bidang bahasa materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Ada beberapa materi pokok pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu aspek Al-Quran dan hadis. Yang kedua keimanan dan akidah Islam. Yang ketiga aspek akhlak. Yang keempat aspek hukum atau syariat Islam. Yang kelima aspek torik Islam. Nah, yang pertama yaitu aspek Al-Quran dan hadis. Dalam aspek ini menjelaskan beberapa ayat dalam Al-Quran, menjelaskan beberapa hukum bacaannya yang terkait dengan ilmu tajwid, dan menjelaskan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu keimanan dan akidah Islam. Nah, pengajaran keimanan berarti proses belajar mengajar tentang kepercayaan. Dalam aspek ini menjelaskan berbagai keimanan yang meliputi 6 rukun iman dan Islam. Yang ketiga yaitu aspek akhlak. Nah, jadi dalam aspek ini menjelaskan berbagai sifat terpuji atau akhlak karimah. Nah, yang harus diikuti dan sifat-sifat tercela yang harus dijauhi. Yang keempat yaitu aspek hukum Islam atau syariah Islam. Nah, dalam aspek ini menjelaskan berbagai konsep keagamaan yang terkait dengan masalah ibadah dan muamalah atau hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran, Sunnah, dan dalil-dalil syar'i yang lainnya. Yang kelima yaitu dalam aspek torik Islam. Nah, jadi dalam aspek ini menjelaskan sejarah perkembangan atau peradaban Islam yang bisa diambil manfaatnya untuk Depdiknas, pedoman khusus pengembangan silabus berbasis kompetensi sekolah menengah pertama. Nah, mungkin itu materi yang kedua ya.
Materi yang ketiga yaitu mengenai dasar filosofis pengembangan dan inovasi materi pendidikan agama Islam. Nah, yang pertama yaitu ada Perelianisme. Nah, pendidikan yang sesuai dengan filsafat ini, pengembangan intelektualitas manusia. Menurut Perelianisme, manusia dianugerahi kemampuan berpikir. Pendidikan harus lebih fokus pada pengembangan kemampuan berpikir siswa. Yang kedua yaitu ada esensialisme. Nah, aliran ini adalah aliran yang berakar pada realistis dan idealis sebagai reaksi terhadap progresisme. Nah, aliran ini menginginkan agar pendidikan lebih fokus pada mempertahankan peradaban manusia dengan mentransfernya melalui pengembangan kemampuan intelektual baik dalam proses maupun dalam konten pendidikan. Yang ketiga yaitu ada progresisme. Nah, menurut pragmatis, pembelajaran harus menumbuhkan meaningful learning experiences bagi siswa atau pengalaman belajar yang bermakna, yaitu pengalaman yang diperoleh melalui penglihatan, peradaban, dan perasaan. Yang keempat yaitu ada rekonstruksionisme. Nah, filsafat rekonstruksionisme berakar pada ide dan sosiologi dan merupakan pecahan dari progresisme. Kelompok ini menginginkan agar sekolah lebih terarah pada pendidikan berbasis masyarakat yang peduli pada kebutuhan semua kelas sosial, bukan hanya mengembangkan kebutuhan diri sendiri. Materi yang keempat yaitu mengenai tentang tujuan pengembangan dan inovasi materi pendidikan agama Islam. Tujuan pengembangan materi pendidikan agama Islam memiliki tujuan yang terencana. Yang pertama yaitu mempersiapkan kegiatan pembelajaran dalam berbagai situasi supaya dapat berlangsungnya secara optimal. Yang kedua yaitu meningkatkan motivasi pengajar untuk mengelola kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu mempersiapkan kegiatan belajar mengajar dengan mengisi bahan-bahan yang baru, ditampilkan dengan baru dan dilaksanakan dengan strategi pembelajaran yang baru pula. Yang keempat yaitu memberikan pengetahuan baru untuk peserta didik maupun pendidik. Nah, lalu ada tujuan dari inovasi pembelajaran PAI adalah untuk mengembangkan perencanaan pembelajaran yang diantaranya adalah memilih dan menetapkan metode pembelajaran pendidikan agama yang optimal untuk mencapai suatu hasil tujuan. Materi yang kelima yaitu langkah-langkah pengembangan dan inovasi materi pendidikan agama Islam. Nah, langkah yang pertama yaitu analisis kompetensi dan kebutuhan. Nah, proses ini dimulai dengan cara menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam silabus. Setelah menganalisis SK dan KD, maka dari sini perlu adanya identifikasi terkait apakah kompetensi yang sudah tercantum dalam silabus sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua yaitu memilih materi pembelajaran. Nah, memilih materi ajar dapat berarti mengoleksi dengan materi dan buku yang dipublikasikan. Kemudian guru memilih bahan ajar yang sesuai dengan tujuannya. Nah, yang ketiga yaitu mengumpulkan bahan dari sumber yang relevan. Kemajuan pada bidang penelitian dan perkembangan informasi memberikan kesempatan bagi pendidik untuk memanfaatkan informasi atau buku internet dan lain-lain. Yang keempat yaitu pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar. Nah, pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan strategi, metode serta teknik yang disesuaikan dengan tujuan yang bersifat yang materi yang akan diberikan.
Yang kelima yaitu pengalaman alat evaluasi. Nah, evaluasi adalah mengukur apa yang telah diukur, apa yang hendak diukur, yaitu dengan menelaah kembali apakah kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan faktanya. Nah, materi yang terakhir yaitu mengenai tentang contoh-contoh hasil pengembangan dan inovasi materi pendidikan agama Islam dalam pembelajaran di era society. Nah, society merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang berbasis modern yang memanfaatkan teknologi of things seperti kecerdasan buatan. Contoh pengembangan inovasi materi yang berkembang sejak kini di Indonesia diterapkan dan pembelajaran pendidikan agama Islam. Ada 2 poin. Yang pertama yaitu pengembangan materi akidah akhlak berbasis aplikasi atau Kuiper School. Nah, pengembangan materi ajar akidah berbasis Kuiper School merupakan pembelajaran yang berbasis Cooper School yang efektif untuk pembelajaran mata pembelajaran pendidikan agama Islam. Materi yang dikembangkan memiliki karakteristik yang bersifat online yang mencakup berbagai komponen media, yaitu teks, gambar, suara, dan video yang diliputi melalui aplikasi Kuiper School. Salah satu kontribusi pengembangan materi PAI berbasis Kuiper School terdapat berkolaborasi dengan teknologi informasi dan berkomunikasi dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu visual based learning. Nah, pengembangan materi ajar dengan konsep pengetahuan dikuatkan menggunakan bentuk-bentuk visual media berbasis teknologi informasi berupa video, grafik, simbol, kata kunci, dan kata kunci. Pemanfaatan produk diseminasi pengetahuan melalui berbagai media teknologi dengan inovasi bahan ajar offline dan online menjadi pelengkap sumber belajar eksternal. Nah, mungkin segitu pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.